Jepang seringkali menjadi inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara mereka mengelola keuangan. Masyarakat Jepang dikenal dengan gaya hidup hemat, etos kerja tinggi, dan pandangan yang bijaksana terhadap uang. Di balik kesuksesan ekonomi negara ini, terdapat kebiasaan keuangan yang unik dan penuh nilai yang bisa kita pelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Jepang mengedepankan prinsip efisiensi, perencanaan matang, dan tanggung jawab finansial. Tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi nilai-nilai ini juga diterapkan di level keluarga hingga perusahaan. Budaya ini telah membantu mereka menghadapi tantangan ekonomi global dengan stabilitas yang luar biasa. Pada video kali ini, kita akan membahas 20 pelajaran finansial dari orang Jepang yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan kehidupan keuangan Anda. Mulai dari filosofi hidup sederhana hingga strategi investasi yang berorientasi jangka panjang. Setiap pelajaran ini dirancang untuk membantu Anda mencapai kestabilan finansial. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pelajaran finansial dari orang Jepang yang pertama, yaitu adalah hidup sederhana dan hemat. Salah satu pelajaran pertama yang mencolok dari masyarakat Jepang adalah gaya hidup sederhana dan hemat. Bagi mereka, hidup hemat bukan berarti kekurangan, melainkan kemampuan untuk memaksimalkan manfaat dari setiap sumber daya yang dimiliki. Konsep ini dikenal dengan istilah mottainai, yang berarti menghargai dan memanfaatkan segala sesuatu hingga tuntas. Orang Jepang cenderung memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Mereka lebih memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan dan berkualitas tinggi, sehingga barang tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Filosofi ini membantu mereka mengurangi pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, masyarakat Jepang juga sangat menghargai barang-barang buatan tangan atau daur ulang. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pendekatan yang bijaksana terhadap pengelolaan barang, yang secara langsung berkontribusi pada penghematan uang. Budaya ini juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Untuk menerapkan pelajaran ini, Anda bisa mulai dengan mengevaluasi pengeluaran harian. Apakah Anda lebih sering membeli barang karena kebutuhan atau hanya sekedar impuls? Dengan memahami kebiasaan ini, Anda dapat mulai mengatur keuangan dengan lebih baik. Hidup sederhana juga memberikan manfaat emosional. Ketika Anda tidak terbebani oleh keinginan konsumtif, Anda akan merasa lebih damai dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Prinsip ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang cara menjalani hidup yang lebih bermakna. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang kedua adalah menabung sejak dini. Orang Jepang diajarkan untuk menabung sejak usia muda. Bahkan banyak anak di Jepang yang memiliki tabungan sendiri sebelum mereka mulai bekerja. Kebiasaan ini diperkenalkan oleh orang tua yang ingin anak-anak mereka memahami pentingnya mengelola uang sejak dini. Salah satu cara mereka mengajarkan kebiasaan ini adalah melalui sistem amplop. Anak-anak diberikan uang saku yang dibagi ke dalam beberapa amplop sesuai kebutuhan, seperti untuk menabung, membeli barang, atau keperluan mendesak. Sistem ini melatih mereka untuk memahami alokasi keuangan. Kebiasaan menabung juga didukung oleh budaya, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Banyak orang Jepang percaya bahwa uang yang ditabung adalah cerminan usaha dan disiplin mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung berhati-hati dalam membelanjakan uang hasil jerih payah. Menabung sejak dini memberikan keuntungan besar di masa depan, seperti memiliki dana darurat atau investasi yang lebih besar. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini juga membantu mengurangi tekanan finansial ketika menghadapi situasi tak terduga. Anda bisa mulai dengan menetapkan target tabungan sederhana setiap bulan. Mulailah dari nominal kecil, kemudian tingkatkan secara bertahap. Prinsip ini menekankan bahwa menabung adalah kebiasaan, bukan soal jumlah. Dengan konsistensi, Anda bisa menciptakan fondasi finansial yang kokoh. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ketiga adalah menghindari hutang konsumtif. Orang Jepang memiliki kebiasaan untuk menghindari hutang konsumtif. Hutang bagi mereka hanya digunakan untuk keperluan yang benar-benar penting, seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan. Bahkan mereka cenderung tidak menggunakan kartu kredit kecuali dalam keadaan darurat atau untuk keperluan yang sudah direncanakan dengan matang. Budaya ini muncul dari filosofi bahwa hutang adalah beban yang dapat mengurangi kualitas hidup.
Mereka lebih memilih menabung untuk membeli sesuatu dibandingkan membelinya secara kredit dengan bunga yang tinggi. Dengan begitu, mereka merasa lebih tenang secara finansial. Untuk menghindari hutang konsumtif, masyarakat Jepang juga berusaha membedakan kebutuhan dan keinginan. Mereka memastikan pengeluaran mereka sesuai dengan penghasilan dan tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan. Prinsip ini membantu mereka menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Anda dapat menerapkan pelajaran ini dengan menghindari penggunaan kartu kredit secara berlebihan. Buatlah prioritas pengeluaran dan hindari membeli barang secara impulsif, terutama jika harus menggunakan hutang. Fokuslah pada kebutuhan primer dan tabung terlebih dahulu sebelum membeli barang yang diinginkan. Dengan menghindari hutang konsumtif, Anda tidak hanya menjaga kesehatan finansial, tetapi juga kesehatan mental. Beban hutang yang berkurang akan membuat hidup terasa lebih ringan dan memungkinkan Anda untuk fokus pada tujuan finansial jangka panjang. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang keempat adalah investasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Salah satu pelajaran penting dari orang Jepang adalah nilai investasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Mereka percaya bahwa kemampuan dan keterampilan seseorang adalah aset terbesar yang dapat membawa kesuksesan finansial. Pendidikan dianggap sebagai investasi yang hasilnya akan terlihat di masa depan. Banyak keluarga di Jepang rela mengeluarkan uang untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Selain itu, mereka juga mendorong anak-anak untuk belajar keterampilan baru, seperti bahasa, seni, atau teknologi, yang dapat meningkatkan peluang karir mereka. Mengembangkan diri juga menjadi fokus utama orang dewasa. Banyak orang Jepang yang mengikuti pelatihan atau kursus tambahan untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Mereka percaya bahwa investasi dalam diri sendiri akan memberikan hasil yang berlipat ganda. Anda dapat menerapkan pelajaran ini dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk pendidikan atau pelatihan. Cari keterampilan yang sesuai dengan minat atau bidang pekerjaan Anda, dan investasikan waktu serta uang untuk mengasah kemampuan tersebut. Dengan terus belajar dan berkembang, Anda tidak hanya meningkatkan nilai diri, tetapi juga menciptakan peluang untuk mendapatkan yang lebih besar di masa depan. Ingat, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang kelima adalah fokus pada keseimbangan finansial jangka panjang. Orang Jepang sangat menghargai keseimbangan finansial jangka panjang. Mereka tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi juga masa depan. Prinsip ini terlihat dari bagaimana mereka menyusun perencanaan keuangan dengan sangat matang. Keseimbangan finansial mencakup alokasi untuk tabungan, investasi, dan pengeluaran rutin. Mereka memastikan bahwa setiap pos keuangan memiliki porsi yang sesuai, sehingga tidak ada bagian yang terabaikan. Pendekatan ini membantu mereka mengelola uang dengan lebih bijaksana. Selain itu, orang Jepang juga menghindari keputusan keuangan yang berisiko tinggi tanpa perhitungan matang. Mereka lebih memilih pendekatan yang konservatif namun stabil dalam investasi, seperti obligasi atau properti yang dapat memberikan hasil jangka panjang. Anda dapat mulai menerapkan prinsip ini dengan membuat anggaran bulanan yang realistis. Pastikan ada alokasi untuk kebutuhan, dana darurat, dan investasi. Jangan lupa untuk meninjau kembali anggaran Anda secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi finansial Anda. Dengan fokus pada keseimbangan finansial, Anda dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Prinsip ini mengajarkan bahwa kestabilan finansial bukan tentang seberapa besar penghasilan Anda, melainkan bagaimana Anda mengelolanya dengan bijak. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang keenam adalah mengutamakan dana darurat. Orang Jepang sangat menghargai pentingnya memiliki dana darurat. Dana darurat ini berfungsi sebagai pelindung keuangan untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau kebutuhan mendadak lainnya. Prinsip ini membantu mereka tetap stabil meski dihadapkan pada keadaan sulit. Mereka biasanya menyisihkan sebagian dari penghasilan setiap bulan untuk dialokasikan ke dana darurat. Tidak ada aturan pasti mengenai jumlahnya, tetapi umumnya mereka menargetkan memiliki dana darurat setara dengan 6 hingga 12 bulan pengeluaran.
Dana darurat disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan khusus. Hal ini memastikan bahwa dana tersebut dapat segera digunakan tanpa perlu menjual aset atau berhutang dalam keadaan mendesak. Anda dapat memulai dengan menyisihkan sebagian kecil penghasilan Anda setiap bulan untuk dana darurat. Tentukan jumlah yang realistis berdasarkan kebutuhan Anda, dan konsistenlah dalam menambahnya hingga mencapai target yang diinginkan. Dengan memiliki dana darurat, Anda akan merasa lebih aman secara finansial. Pelajaran ini mengajarkan bahwa persiapan adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian hidup tanpa mengorbankan kestabilan keuangan. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ketujuh adalah berinvestasi dengan hati-hati. Orang Jepang dikenal berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Mereka cenderung memilih investasi yang stabil dan berorientasi jangka panjang, seperti properti, obligasi, atau saham perusahaan yang memiliki rekam jejak baik. Pendekatan ini mencerminkan sifat mereka yang teliti dan tidak gegabah. Sebelum berinvestasi, mereka biasanya melakukan riset mendalam dan memahami risiko yang mungkin terjadi. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tren investasi yang sedang populer, melainkan tetap berpegang pada prinsip dan strategi mereka. Investasi juga dianggap sebagai cara untuk melindungi nilai uang dari inflasi. Oleh karena itu, mereka selalu mencari peluang untuk menumbuhkan aset secara konsisten, meskipun dengan langkah yang perlahan. Pelajaran yang dapat Anda ambil adalah pentingnya memahami investasi sebelum terjun ke dalamnya. Jangan tergesa-gesa, dan pastikan Anda memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Dengan berinvestasi secara hati-hati, Anda dapat membangun kekayaan secara perlahan tetapi pasti. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesabaran dan strategi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam dunia investasi. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-8 adalah menciptakan sumber pendapatan tambahan. Banyak orang Jepang yang berusaha menciptakan sumber pendapatan tambahan di luar pekerjaan utama mereka. Mereka melihat peluang di berbagai bidang, seperti membuka usaha kecil, menjadi freelancer, atau berinvestasi di pasar keuangan. Pendapatan tambahan ini membantu mereka mencapai tujuan finansial lebih cepat, seperti melunasi hutang, menabung untuk masa pensiun, atau mempersiapkan pendidikan anak. Dengan cara ini, mereka juga dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber penghasilan. Salah satu contoh populer di Jepang adalah bisnis kecil berbasis rumah, seperti menjual kerajinan tangan atau makanan khas. Banyak dari usaha ini dimulai dengan modal kecil namun berkembang pesat, berkat dedikasi dan inovasi. Anda dapat mulai mencari peluang untuk menciptakan pendapatan tambahan berdasarkan minat atau keahlian Anda. Mulailah dengan langkah kecil seperti menjual produk atau jasa secara online, dan kembangkan secara bertahap. Dengan memiliki sumber pendapatan tambahan, Anda dapat meningkatkan kestabilan keuangan dan mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Prinsip ini mengajarkan pentingnya diversifikasi dalam menghasilkan uang. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-9 adalah memanfaatkan teknologi untuk efisiensi keuangan. Orang Jepang sangat terbuka terhadap penggunaan teknologi untuk membantu mengelola keuangan mereka, mulai dari aplikasi perencanaan anggaran hingga platform investasi. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Banyak masyarakat Jepang yang menggunakan aplikasi untuk mencatat pengeluaran harian, menetapkan target tabungan, dan melacak perkembangan investasi mereka. Dengan cara ini, mereka dapat lebih mudah mengontrol keuangan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selain itu, teknologi juga membantu mereka dapat membandingkan produk atau layanan keuangan, seperti mencari kartu kredit dengan bunga rendah atau asuransi dengan premi terbaik. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Anda dapat mengikuti langkah ini dengan memanfaatkan aplikasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih aplikasi yang mudah digunakan dan menawarkan fitur yang membantu Anda mengelola keuangan secara efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, Anda tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan terorganisir. Prinsip ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan zaman adalah kunci untuk pengelolaan uang yang lebih baik.
Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-10 adalah menanamkan disiplin menabung sejak dini. Di Jepang, kebiasaan menabung sudah diajarkan sejak usia dini. Anak-anak diajarkan untuk menyisihkan sebagian uang saku mereka, bahkan untuk tujuan kecil seperti membeli mainan atau buku favorit. Kebiasaan ini membantu mereka memahami nilai uang dan pentingnya disiplin keuangan. Kebiasaan menabung ini terus berkembang seiring usia. Orang dewasa Jepang sangat berkomitmen dalam menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk masa depan, termasuk tabungan pensiun atau pendidikan anak-anak. Mereka percaya bahwa tabungan adalah dasar kestabilan keuangan. Mereka juga menggunakan metode tradisional seperti kakeibo atau sistem pencatatan keuangan sederhana yang membantu seseorang merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi pengeluaran bulanan mereka. Metode ini memungkinkan mereka untuk lebih sadar dalam menyisihkan uang. Anda dapat mulai menanamkan disiplin menabung dengan menetapkan target bulanan yang realistis. Pisahkan tabungan Anda ke dalam beberapa kategori, seperti dana darurat, investasi, dan tujuan jangka pendek. Gunakan aplikasi atau buku catatan sederhana untuk melacak kemajuan Anda. Dengan menabung secara disiplin, Anda dapat membangun kebiasaan yang mendukung kestabilan finansial. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil besar di masa depan. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-11 adalah memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas. Orang Jepang dikenal karena kebiasaan mereka yang lebih memilih kualitas dibandingkan kuantitas, baik dalam membeli barang maupun dalam membuat keputusan keuangan. Mereka percaya bahwa barang berkualitas lebih tahan lama dan memiliki nilai lebih tinggi, meskipun harganya lebih mahal. Filosofi ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pakaian, perabotan, atau peralatan rumah tangga. Dengan membeli produk berkualitas, mereka dapat menghemat uang dalam jangka panjang karena tidak perlu sering mengganti barang. Prinsip ini juga berlaku dalam investasi. Mereka cenderung memilih instrumen yang memiliki reputasi baik dan potensi jangka panjang dibandingkan mengejar keuntungan cepat dari investasi yang kurang stabil. Anda dapat menerapkan prinsip ini dengan berhenti membeli barang murah yang cepat rusak dan mulai berinvestasi dalam barang atau layanan yang memiliki kualitas lebih baik. Bandingkan harga dan nilai guna barang sebelum memutuskan untuk membeli. Dengan memprioritaskan kualitas, Anda tidak hanya mendapatkan nilai lebih tinggi dari pengeluaran Anda, tetapi juga mengadopsi pola pikir jangka panjang yang dapat mendukung kestabilan keuangan. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-12 adalah berhemat tanpa mengorbankan kualitas hidup. Orang Jepang sangat pandai dalam berhemat tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Mereka mengadopsi gaya hidup minimalis, hanya memiliki barang yang benar-benar diperlukan dan memberikan nilai. Prinsip ini membantu mereka mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, banyak keluarga Jepang yang lebih memilih memasak di rumah daripada makan di luar. Selain lebih hemat, memasak sendiri juga dianggap lebih sehat. Hal ini juga berlaku pada transportasi. Mereka sering menggunakan transportasi umum yang efisien dan terjangkau. Hidup hemat juga mencakup memanfaatkan barang-barang hingga maksimal. Barang yang sudah tidak digunakan seringkali didaur ulang atau dijual kembali untuk mendapatkan uang tambahan. Hal ini mencerminkan sikap mereka yang menghargai sumber daya. Anda dapat mulai berhemat dengan mengevaluasi pengeluaran bulanan Anda dan mengurangi hal-hal yang tidak penting. Fokuslah pada pengeluaran yang benar-benar memberikan manfaat atas kebahagiaan jangka panjang. Dengan berhemat tanpa mengorbankan kualitas hidup, Anda dapat mencapai tujuan keuangan Anda lebih cepat. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari konsumsi berlebihan, melainkan dari hidup yang sederhana namun penuh makna. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-13 adalah mengutamakan tabungan pensiun. Orang Jepang sangat serius dalam mempersiapkan masa pensiun. Mereka menyisihkan sebagian penghasilan mereka sejak dini untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan nyaman setelah berhenti bekerja. Tabungan pensiun dianggap sebagai prioritas utama dalam perencanaan keuangan. Hal ini didukung oleh sistem pensiun nasional di Jepang. Namun mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
Sebagian besar dari mereka juga memiliki investasi pribadi atau tabungan tambahan untuk memastikan kemandirian finansial di usia tua. Pola pikir ini juga mencerminkan keinginan mereka untuk tidak menjadi beban bagi keluarga atau anak-anak mereka di masa depan. Dengan memiliki tabungan pensiun yang memadai, mereka dapat hidup mandiri tanpa mengorbankan kebebasan orang lain. Anda dapat mulai menyisihkan sebagian penghasilan Anda untuk tabungan pensiun, bahkan jika hanya dalam jumlah kecil. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang Anda, seperti reksadana, saham, atau asuransi pensiun. Dengan memprioritaskan tabungan pensiun, Anda mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih aman dan nyaman. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa investasi untuk masa depan tidak boleh diabaikan, karena waktu terus berjalan tanpa kita sadari. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-14 adalah menghargai kebijakan keuangan keluarga. Di Jepang, keluarga memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan. Banyak keputusan besar seperti pembelian rumah atau pendidikan anak diambil bersama-sama untuk memastikan semua anggota keluarga mendukung dan memahami prioritas keuangan. Mereka sering menetapkan aturan keuangan yang jelas dalam keluarga, seperti pembagian tanggung jawab dalam menabung, membayar tagihan, atau mengelola investasi. Pendekatan ini memastikan bahwa semua anggota keluarga berkontribusi pada kestabilan finansial bersama. Keluarga Jepang juga mengutamakan transparansi dalam keuangan, sehingga tidak ada rahasia yang dapat mempengaruhi kepercayaan di antara anggota keluarga. Hal ini membantu mereka mencapai tujuan finansial secara kolektif dengan lebih cepat dan efisien. Anda dapat belajar dari mereka dengan mulai mendiskusikan tujuan keuangan keluarga secara terbuka. Tetapkan prioritas bersama seperti tabungan pendidikan anak atau dana liburan dan buat strategi untuk mencapainya secara kolektif. Dengan menghargai kebijakan keuangan keluarga, Anda tidak hanya memperkuat hubungan keluarga tetapi juga memastikan bahwa semua anggota memiliki keamanan finansial yang sama. Pelajaran ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan keuangan. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-15 adalah beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Orang Jepang sangat tangguh dalam menghadapi perubahan ekonomi. Mereka memahami bahwa kondisi ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu dan mempersiapkan diri untuk beradaptasi. Fleksibilitas ini membantu mereka tetap bertahan di tengah tantangan. Salah satu cara mereka beradaptasi adalah dengan diversifikasi sumber pendapatan atau investasi mereka. Ketika satu sektor mengalami penurunan, mereka memiliki sumber lain yang dapat menopang kebutuhan keuangan mereka. Mereka juga cenderung hidup dengan gaya hidup yang hemat dan tidak bergantung pada kemewahan. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pengeluaran jika pendapatan berkurang tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Anda dapat belajar dari mereka dengan selalu mempersiapkan rencana cadangan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Evaluasi portofolio investasi Anda secara berkala dan pastikan Anda memiliki sumber pendapatan yang bervariasi. Dengan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi, Anda dapat menghindari krisis keuangan dan tetap stabil meskipun menghadapi tantangan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya kesiapan dan fleksibilitas dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-16 adalah mengelola hutang dengan bijak. Di Jepang, hutang bukanlah sesuatu yang dihindari sepenuhnya, tetapi mereka sangat bijak dalam mengelolanya. Sebelum berhutang, mereka memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang jelas untuk membayarnya dan memahami risiko yang terlibat. Orang Jepang cenderung menggunakan hutang hanya untuk kebutuhan penting, seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan. Mereka menghindari hutang konsumtif yang dapat membebani keuangan jangka panjang, seperti hutang kartu kredit yang tidak terkendali. Selain itu, mereka lebih memilih hutang dengan bunga rendah dan berusaha melunasinya secepat mungkin. Dengan cara ini, mereka dapat meminimalkan beban bunga dan mengalokasikan dana mereka untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Anda dapat mengikuti langkah ini dengan mengevaluasi hutang Anda secara berkala dan memprioritaskan pelunasan hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Jangan mengambil hutang baru sebelum hutang yang lama terbayar.
Dengan mengelola hutang secara bijak, Anda dapat mencegah masalah keuangan di masa depan. Pelajaran ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab dan perencanaan dalam menggunakan hutang sebagai alat keuangan. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-17 adalah mengedepankan investasi pendidikan. Di Jepang, pendidikan dianggap sebagai salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan seseorang. Banyak keluarga rela menyisihkan sebagian besar penghasilan mereka untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, karena mereka percaya bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan. Hal ini tidak hanya berlaku pada pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan tambahan, seperti belajar bahasa asing atau mengikuti kursus keterampilan khusus. Mereka memahami bahwa pengetahuan dan keterampilan memiliki nilai jangka panjang yang dapat membuka peluang baru. Keluarga Jepang juga sering merencanakan tabungan pendidikan sejak dini, bahkan sebelum anak mereka memasuki sekolah. Dengan cara ini mereka dapat mengurangi beban keuangan di masa depan dan memastikan anak-anak mereka memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Anda dapat mulai berinvestasi dalam pendidikan dengan menyisihkan dana khusus untuk kursus atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan Anda. Jika memiliki anak, pertimbangkan untuk memulai tabungan pendidikan sejak dini. Dengan mengutamakan pendidikan sebagai investasi, Anda tidak hanya meningkatkan peluang kesuksesan, tetapi juga membuka jalan untuk stabilitas keuangan di masa depan. Prinsip ini menunjukkan bahwa investasi pada diri sendiri dan keluarga adalah salah satu bentuk investasi terbaik. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-18 adalah menjaga reputasi keuangan yang baik. Orang Jepang sangat menghargai reputasi keuangan mereka. Mereka memahami bahwa memiliki reputasi baik dalam hal pembayaran hutang atau transaksi keuangan dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar dari pihak lain, seperti bank atau mitra bisnis. Salah satu cara menjaga reputasi keuangan adalah dengan membayar tagihan tepat waktu dan menghindari catatan negatif pada laporan kredit mereka. Hal ini mempermudah mereka mendapatkan akses ke pinjaman atau layanan keuangan lainnya di masa depan. Mereka juga berhati-hati dalam mengelola informasi keuangan pribadi untuk mencegah penyalahgunaan data atau pencurian identitas. Keamanan data dianggap sebagai bagian penting dari menjaga reputasi keuangan. Anda dapat mengikuti langkah ini dengan selalu memeriksa laporan keuangan Anda dan memastikan tidak ada catatan negatif. Hindari keterlambatan pembayaran dan jangan ragu untuk mengajukan koreksi jika menemukan kesalahan pada laporan kredit Anda. Dengan menjaga reputasi keuangan yang baik, Anda dapat membuka lebih banyak peluang keuangan di masa depan. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan finansial adalah aset yang sangat berharga. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-19 adalah menggunakan teknologi untuk mengelola keuangan. Jepang dikenal sebagai negara maju dalam hal teknologi, dan hal ini juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Banyak orang Jepang memanfaatkan teknologi seperti aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran, mengatur anggaran, dan merencanakan investasi. Aplikasi ini membantu mereka menghemat waktu dan memberikan data yang akurat tentang kebiasaan keuangan mereka. Dengan data tersebut, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, teknologi digunakan untuk berinvestasi secara online. Banyak orang Jepang yang berinvestasi di saham, reksadana, atau cryptocurrency melalui platform digital yang aman dan mudah diakses. Ini memungkinkan mereka untuk memaksimalkan potensi keuangan mereka tanpa batasan geografis. Anda juga bisa memanfaatkan teknologi dengan mulai menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan yang tersedia. Pilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti aplikasi untuk mencatat pengeluaran, menghitung anggaran, atau bahkan berinvestasi secara online. Dengan memanfaatkan teknologi, Anda dapat mengelola keuangan secara lebih efisien dan akurat. Pelajaran ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi alat penting untuk mencapai kestabilan finansial. Kemudian pelajaran finansial dari orang Jepang yang ke-20 adalah berbagi untuk membangun keseimbangan sosial. Meskipun terkenal hemat, orang Jepang juga sangat dermawan dalam berbagi dengan komunitas mereka. Prinsip gotong royong atau saling membantu adalah nilai budaya yang kuat di Jepang, termasuk dalam hal keuangan.
Banyak orang Jepang yang menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk donasi atau kegiatan amal. Mereka percaya bahwa berbagi dengan orang lain tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Selain donasi, mereka juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu tetangga atau mendukung usaha kecil di komunitas mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung keseimbangan sosial. Anda dapat menerapkan prinsip ini dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan Anda untuk berbagi dengan orang lain. Tidak harus berupa uang, waktu, tenaga, atau pengetahuan yang Anda bagikan juga dapat memberikan dampak besar bagi orang lain. Dengan berbagi, Anda tidak hanya membantu menciptakan perubahan positif di masyarakat, tetapi juga membangun keseimbangan antara keberhasilan pribadi dan kontribusi sosial. Pelajaran ini mengajarkan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Budaya finansial Jepang menawarkan banyak pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hidup hemat, berinvestasi dengan cerdas, hingga menjaga reputasi keuangan. Setiap prinsip tersebut mengajarkan bahwa kestabilan finansial adalah hasil dari disiplin dan tanggung jawab. Dengan mempelajari cara mereka mengelola uang, kita tidak hanya bisa mencapai tujuan finansial, tetapi juga membangun masa depan yang lebih terencana. Mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kebiasaan keuangan Anda dapat membawa perubahan besar dalam cara Anda memandang uang. Selain membantu Anda mencapai keamanan finansial, prinsip-prinsip ini juga menanamkan pentingnya berbagi dan mendukung komunitas. Jadi mari kita jadikan pelajaran dari Jepang ini sebagai panduan untuk hidup lebih bijak secara finansial. Dan sekian dari Jejolok Finance. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Wassalam.